Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu. Masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, bersyukur kepada Tuhan, kita semua sudah memasuki masa tahun yang baru, dan kita diberikan kesehatan serta dengan aktivitas yang ada. Sebagai murid Kristus dalam naungan Gereja Katolik, kita diajak untuk senantiasa merefleksikan kehidupan kita dalam karya penyelamatan Allah melalui cerita-cerita kitab suci, khususnya melalui Injil. Dan pada hari ini pesta pembaptisan Tuhan mengakhiri dari perayaan atau hari raya penampakan Tuhan. Tuhan mewahyukan diri dalam diri Yesus Kristus, dan awal dari penampakan itu dengan kehadiran 3 orang sarjana dari timur dibimbing oleh bintangnya, tepat di atas di mana Yesus dilahirkan di kandang domba Bethlehem. Kemudian Yesus juga diangkat dalam keluhuran Allah melalui pembaptisan. Langit di surga terbuka dengan suatu pernyataan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kemudian juga ketika Yesus pertama kali melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur di Kana, ibunya meminta, "Anakku, keluarga di sini membutuhkan bantuan karena sajian anggur mulai habis." Yesus mengatakan bahwa, "Ibu, saatku belum tiba." Namun karena engkau memintanya, maka Yesus pun berkenan memenuhi harapan ibunya dan menjadikan keluarga yang sedang berkegiatan menjamu para tamu dapat kembali memberikan anggur sebagai sajian dalam tradisi mereka. Dengan demikian menyelamatkan harkat dan martabat
dari keluarga mempelai. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita melihat konteks bagaimana kita hidup di Keuskupan Agung Semarang, yang mana pada awal tahun ini mulai disosialisasikan arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Dalam hal ini, kita mengingat ketika negara kita juga pernah mencanangkan pelita atau pembangunan 5 tahun, kira-kira demikianlah. Gereja mengajak umatnya dengan 5 tahun arah dan dasar keuskupan atau penggembalaan Bapak Uskup kita, yang sejak tahun 1980-an oleh Monsinyur Kardinal Darmo Atmojo dimulai ardas itu. Dan sekarang memasuki ardas yang ke-9. Bapak Uskup Robertus, beliau mulai berkarya 2017 dan itu sejak 2016 sudah disiapkan oleh tim keuskupan, para imam, dan kita sebagai keluarga umat Allah bersama-sama mengarah ke sana dengan tema menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Tadi siang sudah mulai disosialisasikan dan minggu berikutnya, dan semoga umat sekalian juga nanti memahami lebih dalam apa makna ardas itu yang akan berlangsung 2026 hingga 2030. Dan tentu saja keuskupan-keuskupan lain juga membuat ardasnya sesuai dengan konteks gereja masing-masing. Saudara-saudari sekalian, sebagaimana kita peringati hari ini, pesta pembaptisan yang merupakan bagian dari Hari Raya Penampakan Tuhan, kita diajak untuk melihat semacam pernyataan bahwa Allah yang mewahyukan diri dalam diri Yesus diteguhkan oleh suara dari surga, oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Allah. Dan dengan demikian ini menyatakan bahwa Yesus itulah Mesias yang diurapi dari Tuhan untuk mengantar orang-orang manusia kepada keselamatan. Dan selanjutnya kita juga diajak untuk mengikuti Kristus, percaya kepada ajarannya dan mengikuti cara hidupnya, maka kita pun dibaptis. Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang besar pada zamannya, mengatakan bahwa aku akan membaptis dengan air, tetapi Ia yang datang kemudian setelahnya akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Air baptis melambangkan pembersihan, penyucian, diampuni dosa-dosa kita, dan dihilangkan dari dosa asal, supaya kita mengalami kehidupan yang baru. Pembaptisan oleh karena Roh Kudus membaharui manusia kita yang lama menjadi baru, hidup berpadanan dengan ajaran Kristus, menjauhi kecenderungan kita terhadap dosa, dan mengamalkan amanat agung Yesus Kristus, perutusannya bagi keselamatan seluruh umat manusia di dunia. Namun, dalam hal lain, saya juga mengajak kita melihat konteks zaman sekarang di mana dunia kita dengan dunia yang sangat maju, teknologinya, modernisasinya, pengelolaan kelembagaan, pemerintahan,
Tetapi juga ada masalah-masalah yang muncul, masalah ekologi, masalah bencana alam mengikuti karena ada masalah ekologi, juga ada masalah pengangguran, mungkin juga masih ada masalah yang mengganggu kesejahteraan kemanusiaan, baik itu kesehatan ataupun hak asasi manusia yang tidak semestinya diterapkan. Orang mengalami ketimpangan dengan ketidakadilan. Namun yang menarik, saya mengamati bahwa di hari-hari ini tirani, rezim kekuasaan, radikalisme Islam runtuh karena ada pergolakan. Dan untuk itu Gereja Katolik juga pernah mengalami bagaimana ajaran yang radikal bila mana diterapkan, apalagi dipadukan dengan sistem pemerintahan, maka akan mengalami konflik kepentingan. Untuk itu, kita diajak juga untuk memahami bahwa, dan ini merupakan refleksi saya, bahwa orang akan diajak untuk melihat sumber kebenaran dalam pribadi Yesus dan ajarannya. Bukan saja para pengikut Kristus dari gereja Katolik, dari gereja Kristen Protestan, tetapi juga dari agama-agama lain. Melihat bagaimana kebenaran itu sifatnya kekal dan bersumber dari Allah sendiri. Di mana muncul ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga agama, namun orang akan berkiblat pada sesuatu yang menarik jiwanya untuk menjalani kehidupan ini dalam terang kebenaran Allah. Dan untuk itu kita sebagai umat Katolik diharapkan komitmen konsisten dengan apa yang kita terima dalam gereja Katolik. Pemahaman-pemahaman tentang cinta kasih, tentang kebersamaan dalam kehidupan satu dengan yang lain, mengutamakan harkat dan martabat manusia sebagaimana Tuhan menciptakan kita baik adanya. Dan sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bacaan-bacaan yang kita dengar tadi. Pertama dari kitab Yesaya, bahwa Tuhan memilih umat-Nya dan menjadikan dirinya perjanjian atas kerahimannya yang hendak menyelamatkan juga seluruh umat manusia dan menjadikan terang bagi bangsa-bangsa. Ada kalimat yang menarik di situ bahwa pada zaman ini orang dalam terang iman, bimbingan Roh Kudus, juga menghadapi realita kehidupan dengan tantangan yang tidak mudah. Maka melalui bacaan pertama kitab Yesaya 42 ini dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dan ia akan setia menyatakan hukum, sehingga orang akan memanggil Tuhan sebagai Sang Penyelamat. Saudara-saudari, dalam minggu Hari Raya Penampakan Tuhan, kasih karunia pertolongan dari Allah kita melalui Yesus Kristus, orang sakit disembuhkan, orang kusta ditahirkan. Ketika orang mengikuti Yesus dan sore hari mulai lapar, ada 5 roti dan 2 ikan, diucapkan syukur dan berkat menjadi penuh untuk
5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Ketika para murid berada di Danau Galilea dengan angin ribut yang kemudian menghambat perahu atau hendak menenggelamkan, Yesus datang. Mereka takut, tetapi Yesus mengetahui itu. Aku ini Tuhan, jangan takut. Lalu angin ribut itu reda. Demikianlah karya Allah yang kita imani dalam Dia, yang menunjukkan ajarannya dan sekaligus kuasanya. Maka yang diteguhkan oleh Nabi Yesaya, buluh yang patah terkulai, sumbu yang redam, yang redup, tidak akan dimatikan, tapi akan kembali tumbuh, dan sinar itu akan kembali bercahaya. Romo, kehidupan saya itu banyak tantangan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah anak-anak. Ya bayangkanlah bahwa itu adalah badai. Dan sebagai murid Kristus, kita mengalami tantangan dalam bentuk yang satu dengan yang lain berbeda, namun diajak untuk mengamini sabda Tuhan, ajarannya itu. Dalam hal itu kita akan dibuat heran, karena seringkali manusia dengan kemampuannya, dengan kepandaiannya, hendak menjalani kehidupan itu sendiri. Maka cobalah untuk menyertakan Allah dalam kehidupan kita yang rapuh tersebut. Kiranya Tuhan akan menguatkan sehingga hal-hal yang kita alami yang mungkin tidak bisa, mustahil untuk kita temukan solusinya, akhirnya mendapat rahmat dari Allah. Dan dari situ muncul iman kita. Inilah sosok Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupanku. Lalu, dari bacaan kedua Kisah Para Rasul, Rasul Paulus menuliskan surat ini, namun itu dikatakan oleh Petrus bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Orang kemudian akan terbuka pada ajaran Kristus. Sabdanya dikutip di mana-mana menjadi prinsip hidup. Ketika orang yang bukan Katolik atau Kristen suka menyanyi lagu-lagu gospel atau lagu-lagu rohani, ketika orang yang bijaksana suka mengutip apa yang disabdakan Yesus dan dia imani dan dia jalankan, dan ketika orang lain yang kehilangan harapan, yang bukan juga Katolik datang ke Gua Maria untuk memohon rahmat, dan Tuhan berkenan atas doa-doa mereka, maka keselamatan itu semakin nyata berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia. Melalui Injil Matius, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kepada Yesus itulah kita bertumpu atas segala kehidupan. Nafas hidup kita, rencana-rencana ke depan. Kalau ada pasangan yang datang pada saya, Romo, kami mau menikah. Lalu saya bertanya, sudah yakinkah? Sudah, Romo. Mengapa kamu yakin memilih laki-laki ini menjadi suamimu? Dia suka mengantar saya, Romo.
kalau saya bekerja, kalau saya mau belanja. Oh, kalau begitu jadi teman tukang ojek saja ya. Misalnya begitu. Oh, ini pasangan saya Romo, tempat curhat saya, bicara untuk hal-hal yang kecil sampai yang besar, dia memberikan solusi. Oh ya, kalau begitu jadikan dia teman saja. Bahwa pernikahan itu suatu jiwa dua insan yang disatukan, sehingga menjadi soulmate atau belahan jiwa. Kalau dia susah, aku juga susah. Kalau dia senang, aku juga senang. Ketika dia berada di tempat jauh, ada sesuatu yang dia pikirkan, aku juga memikirkan yang sama. Kira-kira demikianlah Tuhan Allah kita menjadi belahan jiwaku, sehingga apapun yang ada dalam kehidupanku juga bagian dari rencana Allah yang kemudian kiranya terjadi dalam kehidupanku. Rencana Allah adalah rencana kebaikan, rencana yang menyelamatkan. Sebagaimana Tuhan menciptakan baik adanya, maka kiranya kehidupan kita bersama Dia juga baik adanya. Akhirnya ajakannya adalah dalam pesta pembaptisan ini kita diajak mengingat kembali iman kita melalui baptis yang kita terima dan komitmen untuk mengikuti ajaran Kristus, serta memohon bimbingan Roh Kudus yang meneguhkan kehidupan kita. Dan akhirnya kita juga diajak membagikan kasih dan sukacita Yesus kepada sesama kita. Tuhan memberkati.